kita akan membahas metode pencatatan persediaan barang dagang. Ada dua metode pencatatan persediaan barang dagang. Yang pertama adalah metode fisik atau periodik. Dalam metode ini, pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang tidak dilakukan secara kontinu, tetapi dihitung secara fisik yang ada di gudang. Yang kedua adalah metode perpetual atau terus-menerus. Dalam metode ini, pencatatan yang berkaitan dengan persediaan barang dagang dilakukan secara kontinu, sehingga bila terjadi pembelian, maka akan menambah persediaan barang dagang. Dan jika terjadi penjualan, maka akan mengurangi persediaan barang dagang. Nah, bagaimanakah pencatatan persediaan barang dagang ke dalam jurnal umum? Ya, kita lihat. Yang pertama, ketika terjadi pembelian barang dagang secara tunai. Nah, kita lihat bagaimanakah pencatatannya antara menggunakan metode fisik dengan metode perpetual. Nah, kita lihat ketika dicatat dengan menggunakan metode fisik, ketika ada pembelian barang dagang, maka kita akan menggunakan akun pembelian. Sementara ketika menggunakan metode perpetual, maka akan dicatat dengan akun persediaan barang dagang. Inilah yang membedakan tadi. Ketika metode fisik, kita menggunakan akun pembelian. Ketika metode perpetual, kita menggunakan akun persediaan barang dagang. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ketika terjadi pembelian barang dagang secara kredit. Kita lihat, antara pembelian barang dagang secara tunai dan kredit, akun yang digunakan sama. Yang membedakan adalah ini yang dikredit. Ketika kredit, kita menggunakan akun utang dagang. Sama. Tetapi pencatatan akunnya adalah menggunakan ini. Ketika metode fisik pembelian, pada metode perpetual itu menggunakan akun persediaan barang dagang. Yang berikutnya, yang ketiga, pengiriman kembali barang dagang yang telah dibeli secara tunai. Ada kalanya barang yang telah dibeli itu kita kembalikan. Barangkali tidak sesuai dengan pesanan atau barangkali rusak. Nah, ini namanya retur pembelian. Maka akun yang dipakai ketika menggunakan metode fisik adalah menggunakan akun retur pembelian. Artinya barang yang sudah kita beli kita kembalikan. Sementara ketika menggunakan metode perpetual, kita akan menggunakan akun persediaan barang dagang. Kita lanjutkan. Ketika pengembalian barang dagang yang telah dibeli itu secara kredit, artinya kita mengembalikan barang dagang yang telah dibeli secara kredit, maka sama, kita menggunakan akun retur pembelian ketika metode fisik dan menggunakan akun persediaan barang dagang ketika menggunakan metode perpetual. Yang membedakan adalah karena kita mengembalikan barang dagang yang telah dibeli sekali, maka debitnya adalah utang dagang. Sama ini karena akan mengurangi utang utang dagang atas pembelian barang dagang secara kredit. Yang berikutnya, yang kelima adalah penjualan barang dagang secara tunai. Nah, kita lihat ketika menggunakan metode fisik, maka debitnya adalah kas, kreditnya penjualan. Ketika menggunakan metode perpetual, itu sama sebenarnya, kas, debit, kreditnya penjualan. Tetapi dengan metode perpetual ada tambahan satu ayat jurnal lagi, yaitu untuk mengeluarkan persediaan barang dagang yang ada di gudang. Maka kita akan mendebit akun HPP atau harga pokok penjualan. Jadi barang yang kita jual ini harga pokoknya berapa? Maka kreditnya adalah persediaan barang dagang yang ada di gudang itu akan kita keluarkan atau kita kurangi, sehingga akan dicatat sebelah kredit. Sehingga dalam metode ini kita akan mengetahui penjualannya berapa, harga pokok barang tersebut berapa, sehingga kita bisa tahu labanya berapa. Ini ketika menggunakan metode perpetual. Oke, selanjutnya penjualan barang dagang secara kredit. Ini sama dengan penjualan barang dagang secara tunai. Yang membedakan adalah
secara kredit, maka kita akan punya piutang dagang. Ya, sama, metode berpikir juga sama, piutang dagang. Nah, yang membedakan tadi adalah tadi sama, dicatat harga pokok barang yang terjual berapa, kemudian persediaan barang dagangnya kita keluarkan dari gudang, sehingga akan dikredit. Nah, ini. Sehingga dalam metode perpenjualan ini akan selalu ketika ada penjualan akan diikuti dengan pengeluaran persediaan barang dagang yang ada di gudang, maka akan dikredit. Berikutnya, yang ketujuh, penerimaan kembali barang dagang yang telah dijual secara tunai. Ada kalanya ketika perusahaan ini menjual barang dagang, maka ada kemungkinan barang itu dikembalikan oleh pelanggan atau oleh konsumen. Maka atas penjualan barang yang telah kita jual dan kita terima kembali, itu namanya adalah retur penjualan. Maka pencatatannya adalah ketika menggunakan metode fisik, ya, retur penjualan debit, ya, kreditnya kas, karena tadi kita menjualnya secara tunai. Demikian pula dengan metode perpenjual itu sama, debitnya retur penjualan, ya, sehingga nanti akan mengurangi penjualan yang sudah kita lakukan. Maka kreditnya kas, karena kita akan mengganti atas retur penjualan tersebut, ya, karena dijual secara tunai. Nah, di dalam metode perpenjual selalu akan diikuti ya, persediaan barang dagang dan harga pokok penjualan ini. Karena kita menerima kembali barang dagang, maka persediaan barang dagangnya akan bertambah, sehingga dicatat di sebelah debit. Ya, demikian pula harga pokok barang atas penjualan tersebut berapa, maka akan kita catat di sebelah kredit. Oke, kita lanjut. Ketika penjualan barang dagang dilakukan secara kredit, maka ketika ada retur, ya, maka debitnya retur penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Sehingga retur itu akan mengurangi piutang kita, piutang dagang. Sama dengan metode perpenjual, debitnya retur penjualan yang akan mengurangi penjualan, kemudian kreditnya piutang dagang, karena piutang dagang kita akan berkurang karena adanya retur tadi, barang yang sudah kita jual. Nah, ini sama diikuti dengan persediaan barang dagang yang kita terima, kita debit, kemudian harga pokoknya berapa atas persediaan barang tersebut, yaitu harga pokok penjualan. Yang berikutnya, yang ke-9 adalah pembayaran beban angkut barang yang dibeli. Ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagang dan ada beban angkut atas pembelian barang tersebut, maka ketika kita menggunakan metode fisik, maka kita catat debitnya beban angkut pembelian, kreditnya kas. Sementara ketika kita menggunakan metode perpenjual, itu akan ditambahkan dalam akun persediaan barang dagang. Sehingga include di nilai persediaan barang dagang tersebut. Maka akan mendebit persediaan barang dagang, kreditnya kas. Ini perbedaan ketika ada beban angkut atas pembelian barang yang kita lakukan. Yang berikutnya, yang ke-10 adalah pembayaran beban angkut barang yang dijual. Ada kalanya perusahaan mengeluarkan beban angkut atas penjualan. Maka ketika ada penjualan barang dagang dan perusahaan itu mengeluarkan beban angkut, maka akan mendebit beban angkut penjualan. Nah, dengan metode perpenjual sama, ya, karena ini sifatnya adalah kita menjual barang, ya, sehingga akan dicatat beban angkut penjualan, kemudian kreditnya kas. Yang berikutnya, yang ke-11 adalah pelunasan utang dagang tanpa mendapat potongan. Ketika perusahaan itu melunasi utang dagang dan tidak mendapatkan potongan, maka otomatis utang dagangnya akan dikurangi, sehingga dicatat di sebelah debit. Nah, kasnya kita akan berkurang, maka dicatat sebelah kredit. Ya, metode perpenjual sama. Jadi utang dagangnya di debit, kasnya kredit. Ya, sehingga utang dagangnya nanti akan berkurang. Demikian pula kasnya akan berkurang, dicatat sebelah kredit. Nah, ini sama dengan kita mempelajari jurnal umum di perusahaan jasa. Yang berikutnya, yang ke-12, pelunasan utang dagang dengan mendapat potongan. Ya, ada kalanya ketika perusahaan itu melunasi utang dagang, itu mendapatkan potongan. Maka ya, penjurnalannya adalah utang dagang itu dicatat di sebelah debit, ya, sebesar utang dagangnya.
Kemudian kasnya dicatat sebelah kredit, kemudian potongan pembelian itu dicatat sebelah kredit. Sehingga logikanya kas yang kita keluarkan, yang kita bayarkan, itu akan berkurang sebesar potongan pembelian. Dengan metode perfect jual sama, di debitnya utang dagang karena akan berkurang. Nah, kas dan potongan penjualan dicatat sebelah kredit. Ya, sehingga kas yang kita keluarkan itu lebih sedikit, yaitu dikurangi sebesar potongan yang kita terima dari pihak penjual. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ada kas dan potongan penjualan. Ya, maaf, potongan pembelian. Yang terakhir, pelunasan piutang dagang tanpa memberikan potongan. Ketika terjadi pelunasan piutang dagang tanpa memberikan potongan, maka kita catat kas yang kita terima di sebelah debit. Ya, kreditnya adalah piutang dagang. Dengan metode perfect jual sama, jadi kas yang kita terima debit, ya, piutang dagangnya dicatat di sebelah kredit, ya, karena kita tidak memberikan potongan. Nah, yang berikutnya, pelunasan piutang dagang dengan memberikan potongan. Ya. Kita lihat, ketika perusahaan memberikan potongan, maka kasnya, ya, kas yang kita terima itu akan berkurang, ya, sebesar potongan penjualan yang kita berikan. Nah, kita lihat. Nah, sama, di piutang dagangnya akan dicatat sebelah kredit karena piutangnya berkurang. Nah, kita akan menerima uang kas, cuman kas yang kita terima tidak sebesar piutang dagang, tetapi dikurangi dengan potongan penjualan yang kita berikan sesuai dengan syarat pembayaran yang sudah kita pelajari atau sesuai dengan kesepakatan. Nah, demikianlah bagaimana pencatatan persediaan barang dagang ke dalam jurnal umum, ya, pada perusahaan dagang. Ya. Saya kira ini yang kami sampaikan. Selamat bertemu kembali pada episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.